Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Malam hari ini kita bertemu lagi dalam Senam Tungikung setiap hari Kamis. Secara rutin kita menyehatkan tubuh kita. Tentunya kita setiap hari tubuh kita ini dipakai ya, sehingga energi, pikiran itu terkuras. Nah, tentunya dalam hal ini kita perlu ya untuk recharge kembali. Tubuh ini perlu seperti baterai ya, perlu dicas kembali. Dengan latihan senam tung ikung ini akan membantu sekali memperkuat sel-sel kita. Ya, saya akan share dulu untuk materi hari ini. Ya, semoga bisa sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian yang tidak bosan-bosannya mengikuti acara setiap hari Kamis malam ya. Jadi share screen dulu ya. Oke, senam tungikung. Ya, kita lihat di sini jelas sekali ya, di dalam simbol budaya dan spiritual Chinese medicine itu sebenarnya ingin setiap orang itu sehat. Nah, ada pepatah di zaman dulu bahwa kehidupan ini tergantung olahraga. Ya. Seni secai yintung. Bahwa kita ini perlu gerak, perlu olahraga. Gitu. Nah, di sini kata-kata ini masih belum tepat. Ya, belum tepat arti kata orang yang olahragawan seperti atlet olimpiade kok umurnya pendek semua. Ya. Maka dari itu biasanya usia 30 tahun ke atas sudah tidak dipakai untuk bertanding. Karena mereka itu mengeksplor ya, tubuhnya sehingga sel-selnya itu dibelah terus, dilatih, ya, dipaksa sehingga sel-selnya itu membelah terus. Akhirnya dia habis, cepat tua. Ya. Nah, pepatah yang lebih bagus atau lebih tepat adalah Senming Secai Sipao Tu Yintung, bahwa kehidupan ini tergantung olahraga sel kita. Selnya yang kita perlu pelihara agar sel kita ini jangan sampai membelah, membelah, membelah dan habis. Akhirnya usia kita semakin pendek. Ya, seperti itu. Nah, ada dua tokoh kalau kita kenal di selama Chinese medicine ada. Ini terlihat pertama kali Hua Tuo ya. Hua Tuo adalah ya, seorang yang memproklamirkan tentang latihan senam, ya Uqingxi yang terkenal ya, dengan 5 gerakan binatang. Kemudian di akhir modern ini ada Profesor Dr. Po Chichen yang sebagai founder di bidang body space medicine yang mengajarkan teori senam tung ikung di sini. Ya, kita lihat dulu Hua Tuo. Hua Tuo ini hidup pada tahun 145 sampai 208. Sebenarnya dia ada dua versi ya. Ada yang mengatakan Hua Tuo hidup di tahun 110 sampai 207 Masehi. Nah, Hua Tuo ini hidup dan sangat terkenal di penghujung dinasti Han dan zaman tiga negara Sanko ya. Yang terkenal Samkok ya di situ. Nama lengkapnya adalah Huayan Hua ya. Nah, Hua Tuo percaya bahwa tubuh manusia ini mirip seperti mesin ya. Harus digunakan, digerakkan secara teratur. Jika tidak, aliran qi, energi vital kita atau darah kita akan terhambat sehingga menyebabkan penyakit. Ya, tentunya kita sehari-hari bekerja, sehari-hari berpikir, ya, stres di jalan. Nah, ini akan menyebabkan energi kita terhambat. Emosi kita menyebabkan juga energi terhambat. Kalau energi terhambat, maka darah pun akan terganggu. Nah, inilah penyebab-penyebab penyakit. Ditambah lagi pola hidup yang tidak sehat, makanan, dan kondisi kita punya kehidupan. Nah, ia menekankan bahwa gerakan tubuh membantu menjaga kelancaran sirkulasi energi, memperkuat organ-organ internal kita. Ya. Nah, kutipan dalam Hua Tuo bahwa jika manusia mau menggerakkan tubuhnya seperti binatang yang menari-nari, ya, maka tubuh tidak akan menua, darah akan lancar dan penyakit akan menjauh.
Ya, maka beliau ini memproklamirkan bahwa latihan 5 binatang, Wuqingxi, yang terkenal, ya, di mana ada gerakan yang harimau memperkuat otot dan tulang, kemudian ada rusa, ya, memperlancar sirkulasi darah, ada beruang memperkuat limpa dan lambung, ada gerakan kera meningkatkan kelincahan dan koordinasi, ada gerakan burung bangau yang memperkuat paru-paru dan memperbaiki keseimbangan. Gerakan ini tidak hanya melibatkan fisik, tapi juga pernapasan dan ketenangan pikiran, dan merupakan bentuk dari penggabungan olahraga, pernapasan, dan meditasi. Ya, sama dengan senam tungikung juga gerakan ini adalah menyangkut kepada olahraga, ada pernapasan dengan napas normal, dan juga ketenangan pikiran. Ya. Nah, manfaatnya apa? Yaitu melancarkan sirkulasi qi dan darah, sehingga dapat mencegah stagnasi energi yang bisa menyebabkan penyakit. Kemudian juga menguatkan tulang dan otot. Ya, dengan kita melatih otot, ya, otomatis tulang kita juga akan menguat karena otot ditunjang oleh ditahan oleh tulang. Ya, kalau ototnya semakin kuat, tulang kita harus diperkuat, asalnya dia patah, ya, atau bengkok. Seperti itu. Kemudian meningkatkan fungsi organ dalam. Ya. Gerakan berbeda dengan menstimulasi paru, limpa, ginjal, dan hati. Kemudian juga meredahkan stres dan meningkatkan ketenangan pikiran. Nah, di dalam latihan adalah unsur meditasinya, ya, karena kita fokus, ya, dalam gerakan menenangkan sistem syaraf kita. Kemudian memperlambat proses penuaan, menstabilkan metabolisme, dan memperkuat daya tahan tubuh kita, sehingga sel-sel kita bisa bekerja sinkronis, ya, satu dengan yang lainnya, sehingga tercapai keseimbangan yin dan yang di tubuh kita. Artinya energi yang masuk ke dalam sel dan keluar sel itu selalu terjadi keseimbangan, sehingga energi kita stabil. Ya. Kemudian meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan, ya, terutama dari gerakan bentuk bangau dan kera, ya, karena itu mempunyai kecepatan. Nah, ini yang Watho katakan ya, bahwa senam Wuqingxi yang terkenal oleh Watho ini bisa membantu menjaga kesehatan. Nah, bagaimana dengan Guru Kuo, ya, Grandmaster Profesor Dr. Kuo Chi-Chen adalah founder dari Body Space Medicine. Nah, Kuo Lause atau Guru Kuo mengatakan kita harus merdekakan pikiran, berkembang inovasi baru. Ya. Kita harus bisa mengubah pola pikir kita, ya, baru bisa menerobos satu inovasi, ya, untuk pemikiran kita. Ya, seperti kondisi ibarat gelas harus dikosongkan baru bisa diisi yang baru. Guru Kuo lahir tahun 1943 di Sichuan, di Hebei, ya. Beliau sangat cerdas, ya, seorang inovator, seorang guru besar yang berbakat, yang mempunyai inspirasi luar biasa di bidang tradisional Chinese medicine, sehingga bisa mengembangkan satu teori baru dengan teori body space medicine, bahwa seluruh sel-sel di dalam tubuh kita harus mempunyai ruangan yang bersih, ya, sehingga energi dapat berjalan lancar dan darah kita otomatis akan berjalan dengan lancar. Nah, beliau membuka peresmian Body Space Medicine di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2010 di Harapan Indah, Bekasi, ya, Gunting Pita di sana. Ya, kemudian beliau juga teknik ini mengajarkan bagaimana kita menguatkan tubuh kita dengan teori senam gerakan isyarat tangan atau senam gita, atau yang terkenal di seluruh dunia adalah senam Tung Ikung. Tung artinya bergerak, I adalah pikiran, Kung adalah tenaga. Ya, dalam tubuh kita, kita terlihat diam, tapi seluruh sel-sel kita bergerak. Sehingga pada saat kita latihan bisa berkeringat bercucuran. Ya. Nah, caranya bagaimana? Hukum energi, di mana tekanan yang lebih tinggi akan mengalir kepada tekanan yang lebih rendah. Jadi telapak tangan kita satu lebih dekat, satu lebih jauh, sehingga memproses tekanan yang lebih tinggi akan mengalir kepada tekanan yang lebih rendah. Jadi telapak tangan kita lebih dekatkan pada bagian yang sakit. Misalkan jantung kita sakit, kita tangan kiri mendekati arah jantung, tangan kanan lebih jauh, ya.
Sehingga proses ini terjadilah sirkulasi energi. Jadi memberikan pintu jalan agar energi jangan diam. Kalau energi diam, jadi penyakit. Ya, terjadi stagnasi energi dan akan stagnasi darah di sana. Nah, ini dalam teori penjelasan senam tungikung. Dan kita bebas melakukan latihan ini. Ya, boleh lakukan 3-5 menit aja. Kalau kita sangat sibuk, tapi minimal kita harus latihan 3-5 menit, tapi harus berkualitas. Kita benar-benar tenang pikiran kita sadari telapak tangan kiri kita ke arah yang sakit, dan kita rasakan sehingga energi itu bisa bersirkulasi melalui tangan kanan kita dan memutarkan, memberikan jalan energi itu hingga rasa sakit itu hilang. Ya. Nah, pada dasarnya kita menggunakan 4 kekuatan dalam diri kita. Kita mempunyai kekuatan tubuh, ya. Tentunya badan ini semasi badan kita sehat, sebaiknya kita harus latihan terus. Ya, demikian ya. Jadi kekuatan tubuh ini kita harus gunakan. Ya, dengan postur nanti kita lihat bagaimana cara kita berdiri, cara bagaimana kita melakukan senamnya. Kemudian kita gunakan kekuatan suara. Kekuatan suara ini banyak digunakan juga oleh petani-petani di Thailand. Mereka merekam ya musik-musik malam hari, yaitu suara-suara binatang, suara-suara jangkrik ya direkam. Karena pertumbuhan tumbuhan pada malam hari itu sangat cepat. Ya, kita bisa lihat tumbuhan waktu siang masih pendek, tapi begitu udah malam besok paginya udah panjang sekali, udah tinggi ya, seperti itu. Nah, itu karena mengalami satu rangsangan dari suara para makhluk malam hari. Ya, sehingga getaran-getaran itu ternyata mempercepat pertumbuhan dari tumbuhan. Nah, tubuh kita juga memerlukan suara. Seperti kita mendengarkan musik, ya, kita melakukan getaran-getaran suara. Dan getaran-getaran ini yang akan membawa keseimbangan sel setiap organ kita menjadi lancar. Kemudian juga kita gunakan kekuatan pikiran. Karena di dalam filosofi, pikiran adalah mengendalikan energi. Ya, pikiran sampai, energi itu sampai. Jadi kalau Anda berpikir A, maka akan muncul A aksen sebenarnya. Yang sama. Ya. Tapi tidak terlihat, sebenarnya itu sudah ada terbentuk. Itu ada kekuatannya. Ya, Anda mendoakan seseorang, itu akan sampai. Anda membenci seseorang, itu pun akan sampai. Ya. Nah, pikiran mengalirkan energi. Pikiran itu menyampaikan satu pesan. Nah, pikiran ini. Kemudian, pikiran ini juga bisa mencapai kepada seseorang. Demikian juga kepada sel-sel di tubuh kita. Maka dari itu kita gunakan kekuatan pikiran kita yang positif, ya, dengan kita visualisasi cahaya, karena sinar cahaya ini semua mengandung arti. Ya, kita di alam semesta ini tidak lepas dari begitu banyaknya sinar yang mempengaruhi kita. Anda bisa lihat tumbuhan, ada yang hijau, yang ada yang merah, ada yang kuning, ya, ada yang biru. Semua ini terjadi karena menyerap dari sinar matahari, dari energi alam semesta. Nah, pikiran ini kita juga bisa manfaatkan untuk kesehatan tubuh kita dengan melalui cahaya, warna. Ya. Kemudian juga kekuatan batin kita. Kekuatan batin kita ini kita bisa harus komunikasikan dengan tubuh kita, dengan sel-sel, dengan organ kita. Kita ucapkan terima kasih pada organ kita tersenyum pada organ kita, maka seluruh sel-sel di tubuh kita akan terjadi perubahan. Dan disitulah terjadi proses penyembuhan yang luar biasa untuk kesehatan kita, ya, dalam menghadapi satu gangguan kesehatan di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah menggunakan suara, yaitu menggerakkan musik dari Sansan Ciuliu Payau. Mungkin Anda bertanya-tanya, ini mantra apa? Ya, ternyata gerakan-gerakan ini itu menggetarkan organ, sel-sel di organ-organ tubuh kita. Ya, kalau kita mengatakan san, ya, san itu ada getaran di paru-paru. Ya, kalau Anda mengatakan ciu, ada getaran di tantien, di perut bawah, 3 jari dari pusar kita. Kemudian Anda mengatakan liu, maka dia akan menggetarkan di bawah diafragma tulang rusuk kita. Anda mengatakan pa, maka akan menggetarkan di sel-sel di pusar kita.
Anda mengatakan "yau", getaran ini akan menggetarkan seluruh tenggorokan sampai kepala. Jadi Anda kalau pegang gini, Anda bilang "yau" gitu. Itu akan bergetar semua. Ya, Anda menggetarkan limpa dan pencernaan. Anda katakan ya itu akan terjadi sel-sel kita bergetar. Nah, maka dari itu musik ini hanya dilakukan dengan terus berulang, Sansan Cili Payau ya musiknya. Untuk menggetarkan seluruh organ-organ dan sel di tubuh kita. Nah, kita tahu bahwa tangan kita mengandung energi ya. Mungkin sebagian orang merasa saya nggak punya apa-apa gitu, nggak kerasa apa-apa. Ya karena kita nggak latihan olah pikir sehingga energi di dalam tubuh kita tidak terasa mengalir. Tapi pada dasarnya setiap orang memiliki energi, ya. Dan itu juga memancarkan warna sesuai dengan hati dan pikirannya dan kemurnian batinnya. Ya, semakin dia murni, semakin sinarnya bercahaya, terang, bagus, menarik ya. Nah, kita lahir, sebenarnya ujung lidah kita melekat. Ya, begitu bayi melahir, itu ada ujung lidahnya melekat di langit-langit. Kenapa bisa terjadi ini? Karena energi harus bersirkulasi. Ini prosesnya dari depan ke belakang, dia akan putar terus. Ya, sehingga kalau dia energinya lancar, maka tubuhnya menjadi sehat. Jadi bayi sendiri sudah ada pelindungnya. Ya, ujung lidah dia ada melekat di langit-langit. Boleh dicek ya bayi-bayi semua yang baru lahir, ya, ujung lidahnya tetap melekat di sini. Ini dibuktikan ya, begitu dibuka, ternyata terlihat lidahnya melekat. Ya. Nah, inilah perputaran keuncuan. Ini yang harus bersih, ya, lancar, sehingga tubuh kita sehat. Nah, kita latihan senam hari ini adalah untuk menggerakkan energi ini agar sirkulasi dengan lancar. Dengan kelancaran ini akan memelihara seluruh organ-organ di tubuh kita karena sel-sel kita bekerja sinkronis ya. Sinkronisasi satu dengan yang lainnya. Seluruh sel-sel kita bekerja dengan seimbang. Nah, kita bisa latihan dengan gerakan pembukaan ya, kemudian juga menguatkan ginjal ya, seperti ini. Ya, jadi inilah disebut gerakan kekuatan tubuh. Misalnya kita mengambil contoh untuk menguatkan kita punya pinggang ya, seperti itu. Ginjal kita. Jadi tangan kita mengarah ke pinggang kita. Ya. Kemudian kita juga menggunakan kekuatan suara ini. Nah, dengan musik Sansan Ciudu Payau kita dengarkan sehingga kita menggetarkan seluruh tubuh sel-sel kita ya dengan getaran musik Sansan Ciudu Payau sehingga kita bisa sirkulasi dengan baik. Kemudian kita melakukan visualisasi. Bayangkan cahaya sinar putih terang menyinari bagian mingmen kita. Ya. Pusar di depan, belakangnya adalah titik mingmen. Karena titik mingmen adalah pusat yuanqi, pusat energi perinatal yang diberikan oleh orang tua kita. Sehingga kedua ginjal kita tetap sehat karena kita menjaganya. Nah, kemudian kita gunakan kekuatan jiwa atau batin kita. Kita komunikasikan kepada organ-organ kita. Ya, ginjal kita ucapkan terima kasih ginjal, kamu telah membantu saya setiap hari dan ya melakukan aktivitas dengan baik dan normal. Kamu sehat, ya, bayangkan sinar cahaya terang ini membersihkan seluruh ginjal kita dan kita tersenyum pada ginjal kita, katakan kamu sehat dan kuat. Ya. Nah, ini adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Karena kita selama bekerja, kita keluar dari diri kita. Nah, kita meninggalkan tubuh kita. Karena kita berpikir keluar. Nah, disitulah kita mengalami kadang-kadang ketidaksinkronisasi pola kerja dari organ dan tubuh kita. Stres kita tinggi. Ya, di dalam dokteran modern mengatakan adanya hormon-hormon yang terganggu sehingga metabolisme tubuh kita akan terganggu. Ya. Nah, kita biasanya dimulai dengan latihan pemulaan, yaitu membuka pintu sanjiao kita. Ya, dengan sisi cancuang, tangan kiri ditaruh di bawah pusar, tangan kanan di atas pusar. Ya, bagi yang ada darah tinggi, kita tutup
telapak tangan kanannya agar menjaga energi tidak langsung ke atas. Ya. Tapi kalau bagi yang normal ataupun tekanan darahnya rendah, kedua telapak tangan mengarah ke atas. Ya. Jadi kita berdiri selebar pundak, telapak kakinya, kemudian telapak kaki kita masukkan sedikit, lalu lutut diturunkan sedikit. Ya, seperti ini ya, diturunkan sedikit. Supaya tulang ekor kita terbuka, energi dapat bersirkulasi dari depan ke belakang, kembali lagi ke depan. Ya, dengan kita melakukan ini, maka terjadilah sirkulasi yang baik di tubuh kita. Nah, energi yang lancar ini, maka akan kita sehat. Karena di sini adalah membuka Sanqiao. Setelah Sanqiao terbuka, dia akan mengalir menuju Waiqiao, bagian tulang punggung kita. Nah, kalau sirkulasi ini lancar, dikatakan di dalam Chinese medicine, Denmai sama Tumai ini bersirkulasi dengan lancar. Ya. Kemudian kita lakukan penguatan pada ginjal, ya, Kaosu Chanchuang. Ya, tadi saya sudah jelaskan, ya, kita visualisasi cahaya, kita komunikasi dengan ginjal kita ucapkan terima kasih. Kemudian kita rangkap kedua telapak tangan kita, boleh berdiri rapat kaki atau terbuka, tidak apa-apa. Ya, ini kita fokus, mata kita lihat ujung-ujung jari kita, dan lihatlah ujung jari kita apakah mengeluarkan sinar, ya, atau melihat jari-jari kita bertambah panjang. Kalau itu bisa terjadi terlihat, berarti kita sudah mempunyai kekuatan energi untuk melakukan penyembuhan kepada sahabat-sahabat kita. Nah, pada prinsipnya olahraga ini memperkuat energi dalam tubuh kita. Hukum energi yang kuat akan mengalir pada yang rendah. Jadi seorang penyembuh harus sering latihan. Karena pasien-pasien kita energinya rata-rata lemah. Ya, kalau enggak, kita keserap nanti, habis energi kita. Ya. Dan kita perkuat juga di perut bawah kita, supaya tantian kita kuat. Mapu cancuang. Nah, gerakan ini memperkuat sel-sel darah kita. Ya. Bila mana ada kelainan darah kita, ya, darahnya kental, atau darahnya tidak terbentuk sempurna, atau ada kelainan darah, sebaiknya banyak-banyak berlatih ini. Karena ini memperkuat energi di perut bawah, censi kita menjadi kuat, sehingga mempengaruhi metabolisme darah kita. Kemudian juga kita perkuat pai hui kita, ya, menyinari tubuh dengan bayangkan cahaya warna merah jambu, ya, sehingga menerangi bagian sisi kepala. Ya, seperti itu. Nah, kita ada satu lagi yang harus ditambah, ya. Setelah kita selesai latihan, ya, kalau Anda melakukan satu gerakan, Anda boleh juga mengucapkan afirmasi ini. Afirmasi ini bukan seperti mantra itu, tapi afirmasi ini menjelaskan, yang menguatkan pikiran kita, bahwa kita bersihkan semua polusi di tubuh kita. Dalam bahasa Mandarin ini dikatakan Qing Chu Wudan. Qing Chu itu bersih-bersih, Wudan itu adalah polusi. Ya, jadi ada artinya, ya, bahwa kita mengucapkan ini sebenarnya memperkuat tadi energi kita, bahwa seluruh tubuh kita bersih dari polusi, baik stres, baik kemacetan energi, kemacetan darah, ya, di tubuh kita menjadi lancar kembali. Kemudian sutung hetau, lancarkan semua saluran energi di tubuh kita. Ya, kita ada tubuh, ada saluran darah, ada saluran kelenjar getah bening, ya. Tapi ada satu yang tidak terlihat, yaitu saluran energi di tubuh kita. Dalam bahasa TCM-nya dikatakan meridian. Ya. Kemudian ada lagi, kita harus lakukan mengatakan energi itu berpindah, jangan diam. Ya, nengliang itu energi. Pangcia itu pindah, ya. Sehingga energi ini harus berpindah, bersirkulasi maksudnya. Ya, kungcuan changtung, bahwa energi bersirkulasi dengan lancar selamanya. Nah, ini afirmasi ini kita harus ucapkan pada saat kita setelah latihan ataupun dalam sedang latihan, dalam batin kita ucapkan. Ini akan membantu menyehatkan tubuh kita. Ya, afirmasi. Nah, bahwa hidup ini adalah tergantung kecepatan. Ya. Jadi kalau kita latihan, kita perlu kecepatan. Seperti Watho mengatakan, dia ada gerakan seperti monyet yang lincah. Ya.
itu perlu kecepatan karena sel-sel kita perlu kecepatan karena dengan cepat itu akan terjadi momentum energi yang baru ya, sehingga membantu menguatkan qi kita ya. Nah, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Jadi pada prinsipnya dengan latihan senam tung ikung kita menjaga agar tubuh kita jangan sakit ya. Kita jangan tunggu sakit datang baru kita mau latihan atau tunggu sakit baru kita pergi ke dokter. Lebih baik kita jaga ya, karena sakit itu tidak enak. Seperti itu. Dan Guruko juga memesan bahwa kita harus bersihkan, sucikan hati kita sehingga kita terbebas dari rasa benci, ya, dari rasa marah, ya, cemburu, kesel. Nah, ini kita harus latih terus. Kemudian yang sing ya, kita terus jaga perilaku, jaga perbuatan kita ya. Kemudian kita juga memupuk banyak kebajikan dalam hidup kita dan juga taklukkan diri kita sendiri. Ya, jangan ego ya di sini. Nah, ini Guruko mengajarkan untuk hidup kita lebih sehat lagi. Ya, seperti itu. Oke, kita mulai senam ya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saya. Mari kita lakukan senam tung ikung. Sesiung Rudi udah masuk? Oh, Sesiung Rudi nggak masuk hari ini. Oke, saya bukakan musiknya ya. Saya akan share dulu. Kita akan melakukan senam jinjit dulu ya, yaitu pemanasan, kemudian senam mengayun tangan, ya gerakan untuk pemanasan mengayun tangan, baru kita lakukan nanti setelah itu senam tung ikung, kita masuk ke senam tung ikung. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita lakukan. Seperti biasanya kita berjinjit ya. 怀着无比虔诚，默默祈福言诵。翻过千座山，后为寻一个梦，越过万条水，哦，为人一盏灯。 diangkat ya, jadi tetap mengayun seperti orang. 山外还有山，哦，梦如路遥远，水畔人欢水，哦，灯如莲花红，梦中的深沉，回应不大公，灯下的人间，温暖黎明众生。哦，点一盏心灯。 Kelihatannya ringan, perlu dilakukan ajak. Kita cukup lakukan ini sekitar 8 menit.
Oke, selanjutnya kita akan latihan mengayun tangan ya. Saya akan bukakan dulu musiknya. DJ DJ Sunny. Oke. Usahakan tangan kita jauh ke depan ya.
Marilah kita masuk ke serangkaian senam menghitung. Kita rapatkan kedua telapak kaki kita. Berdiri tegak, lurus bagaikan pohon cemara. Lalu telapak kaki kiri kita buka selebar pundak. Ya, selebar pundak. Telapak kaki kita masukkan ke dalam, untuk diturunkan sedikit. Ujung lidah melekat di langit-langit. Telapak tangan kiri taruh di bawah pusar, telapak tangan kanan di atas pusar. Bagi yang darah tinggi, telapak tangan kanan diarahkan ke bawah, saling berhadapan dengan telapak tangan kiri. Khusus yang darah tinggi. Bagi yang tekanan darah normal ataupun kondisi tekanan darahnya rendah, ya, boleh kembali ke posisi semula. Latihan membuka pintu sanjiao kita agar energi perut bawah, perut tengah, dan dada atas menjadi lancar. Dengan kelancaran sanjiao, energi akan bersirkulasi menuju waijiao sepanjang tulang punggung kita. Bila mana sanjiao lancar, maka energi dari waijiao akan turun masuk ke depan. Baliknya dari sanjiao punya akan mengalir ke belakang. Dan terjadilah sirkulasi yang baik, yaitu yin dan yang bersatu. Atau denmai ke tumai, dari tumai ke denmai kembali. Jangan lupa ujung lidah melekat di langit-langit, menyatukan meridian rem dan tu, sehingga perjalanan sanjiao menuju waijiao menjadi lancar, dan dari waijiao menuju sanjiao menjadi lancar. Rilekskan seluruh pikiran kita, fokus pada musik dari Sansan Ciuri Payawu. Kita visualisasikan cahaya sinar putih terang berada di kedua telapak tangan kita, melancarkan sanjiao kita, sehingga sanjiao kita bercahaya, bersih, sehat, dan lancar. Kita gunakan kekuatan batin kita mengucapkan terima kasih kepada sanjiao kita. Sanjiao kita menjadi sehat dan kuat. Sanjiao kita energinya menjadi lancar, sehingga perputaran fungsuan menjadi lancar. Tersenyumlah kepada sanjiao kita, ucapkan terima kasih. Terima kasih, saya menjadi sehat dan kuat. Kita akan merasakan getaran energi yang begitu luar biasa mengalir di seluruh tubuh kita, bergerak dari sanjiao menuju waijiao. San
Perlahan-lahan telapak tangan kita pindahkan ke belakang. Kita sinari bagian titik Lingmen kita. Lingmen adalah berseberangan dengan pusar kita. Pusar depan, di belakangnya tepat adalah titik Lingmen. Titik Lingmen adalah titik akupuntur dan pusat dari Yuanxi, energi prenatal. Kita pertahankan energi prenatal kita tetap sehat dan kuat hingga kedua ginjal kita tetap sehat dan kuat. Kita visualisasikan cahaya sinar putih terang menyinari kedua ginjal kita, menguatkan lingkungan kita, menyehatkan, membersihkan lingkungan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua ginjal kita dan lingkungan kita. Terima kasih, terima kasih. Kamu telah membantu saya beraktivitas dengan sehat dan normal setiap hari. Terima kasih ginjal. Tersenyumlah kepada kedua ginjal kita. Berikan rasa kasih sayang. Kedua ginjal kita bekerja sehat dan normal. Seluruh energi dan darah bersirkulasi dengan lancar. Dalam energi dua telapak tangan kita kuatkan kedua ginjal. Bagi Bapak Ibu yang posisi pinggang sebelah kiri sakit, bisa telapak kiri didekatkan, telapak kanan tetap pada posisi. Bila mana pinggang sebelah kiri sakit, telapak tangan kiri lebih dekat, telapak tangan kanan tetap pada posisi. Baliknya, bila mana pinggang sebelah kanan yang sakit, maka telapak kanan lebih dekat, telapak kiri lebih jauh, hingga menguatkan dan menyeimbangkan kedua ginjal ini agar tetap sehat, energi dan darah bersirkulasi dengan lancar. Dengan kondisi normal, maka kedua telapak tangan yang sama kita akan merasakan seperti memegang bola di pinggang kita. Kita akan merasakan energi yang begitu besar, luar biasa. Ucapkan terima kasih kepada kedua ginjal kita. Terima kasih ginjal, kamu telah membantu saya beraktivitas dengan sehat dan normal. Tersenyumlah kepada kedua ginjal kita sambil terus mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Perlahan telapak tangan kita pindahkan ke depan. Kita perkuat energi di tangkian kita. Dengan latihan ini akan menguatkan, menyehatkan darah kita.
Perhatikanlah cahaya biru langit terang, cahaya biru langit terang menyinari pusat tangkian kita. Jadi tangkian adalah 3 jari di bawah pusar kita. Kita bayangkan bola cahaya berwarna biru muda terang menyinari tangkian kita. Lalu kita ucapkan terima kasih. Terima kasih tangkian. Kamu telah memperkuat energi kesehatan dalam tubuh saya, sehingga bisa membangkitkan imunitas tubuh saya, daya tahan tubuh saya, keseimbangan energi dan darah saya. Terima kasih. Terima kasih. Tersenyumlah. Kita akan merasakan getaran energi yang begitu luar biasa. Perlahan-lahan tangan kita ke atas. Kita sinari air ini. Kita visualisasikan cahaya warna merah jambu. Meregenerasi seluruh sel-sel di otak kita. Buat ion di otak kita. Seluruh sel-sel otak menjadi sehat dan aktif. Tersenyumlah kepada seluruh sel-sel di otak kita dan ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seluruh sel-sel menjadi sehat, aktif, dan normal. Sel-sel otak kita mengalami gangguan, maka dengan cahaya merah jambu ini regenerasi seluruh sel-sel menjadi normal kembali. Jika syaraf-syaraf motorik sensorik dapat berfungsi kembali dengan sehat dan normal. Mana di otak kita mengalami inflasi, cahaya sinar merah jambu ini meregenerasi kembali.
termanifestasi kembali. Energi seluruh sel-sel di otak. Hingga darah dan motoriknya berfungsi kembali. Energi dan darah bersirkulasi dengan lancar. Sehat dan kuat. Bersenyumlah dan ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kita rapatkan telapak tangan kita turunkan di depan dada. Kita lihat ujung jari kita bakal memancarkan cahaya, atau jari-jari kita menjadi bertambah panjang, atau mengeluarkan sinar bayangan menjadi banyak. Perlahan kita bentangkan kedua telapak tangan kita seperti mendorong tembok. Perlahan kita turunkan tangan kita, lalu kibas-kibaskan, bersihkan paru-paru kita. Bayangkan cahaya sinar putih terang membersihkan seluruh paru-paru kita. Sapu bersih seluruh energi yang ada di dada kita agar menjadi lega, sehat dan wafat. Paru-paru kita menjadi bersih
Dengan cahaya sinar putih terang membersihkan paru-paru kita. Semua kotoran, semua energi negatif, semua emosi bersih, sehat, kuat, sirkulasi energi dan darah lancar, seluruh sel-sel bekerja sehat dan normal. Percepat, percepat, bersihkan terus. Lihat ke dalam paru-paru kita menjadi bercahaya, sehat dan normal. Napas menjadi lega, dada menjadi lega. Cepat-cepat bersihkan, bersihkan, bersihkan. Tahan-tahan kita tarik ke atas. Energi kita kumpulkan, lalu kita tekan ke bawah. Bayangkan kita sedang memegang bola energi, cahaya, sinar putih terang. Kita perlahan-lahan kita tekan, kita turunkan, dan kita tahan sebentar di depan perut kita. Lalu kita simpan di tangkian kita. Marilah kita baca afirmasi yang diajarkan oleh Guru Po. Qing Chu dan bersihkan seluruh polusi. Su Tong He Dao, lancarkan semua aliran energi. Neng Liang Pang Jia, bahwa energi dapat bersirkulasi dengan lancar. Kung Chuan Chang Tung, bersirkulasi lancar selamanya. Qing Chu dan Su Tong He Dao, Neng Liang Pang Jia, Kung Chuan Chang Tung, Qing Chu dan Su Tong He Dao, Neng Liang Pang Jia, Kung Chuan Chang Tung。33968153396815好，很好，非常好，baik, sangat baik, luar biasa baik. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati kita selalu dalam kondisi sehat, bahagia, damai, dan sejahtera. Dan kita doakan juga sahabat-sahabat kita yang tidak ikut, semoga mereka dalam selalu kondisi yang sehat, damai, sejahtera, dan berbahagia. Terima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita, membimbing kita, mengajarkan kita hal-hal yang baik, sehingga bermanfaat untuk kehidupan saat ini. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada mendiang Guru Po Chi Chen yang telah bersumbangsi memberikan pengetahuannya kepada kita sehingga kita bisa melakukan senam ini untuk menjaga kesehatan kita. Terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang bersemangat setiap hari Kamis berkumpul melakukan latihan ini bersama, dan juga latihan setiap hari untuk kita bertanggung jawab terhadap kesehatan kita sendiri. Kita ucapkan terima kasih pada diri kita sendiri yang selalu semangat berlatih setiap hari Kamis maupun setiap hari dalam melakukan latihan ini dengan penuh keyakinan bahwa latihan ini juga membawa manfaat bagi kesehatan kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu.
Ya, Bapak Ibu, tanpa kerasa kita sudah berlatih selama lebih dari 30 menit. Ya, kalau kita latihan 1 jam, bagaimana? Ya, kan luar biasa sekali ya. Tiap hari kalau kita latihan, pasti badan kita seger terus. Ya, tidak ada keluhan-keluhan. Kita harapkan Bapak Ibu sekalian semua dalam kondisi selalu sehat, bahagia, damai, dan sejahtera. Nah, bagi teman-teman yang ingin mau bertanya atau merasakan sesuatu, silakan sampaikan. Ya, seperti biasanya kita boleh berdiskusi. Silakan Pak Agus. Ya, selamat malam, Shinsei. Ya, malam bagus. Waduh, baru kita ini nih dengar suara Pak Agus lagi. Shinsei, aku sih mau tanya sedikit. Iya, iya. Tempo hari kan saya disuruh Shinsei minum obat nomor 21 ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau saya minum setelah latihan tuh bagus nggak? Boleh, nggak apa-apa. Karena Boleh. karena sebenarnya itu membantu melancarkan ya supaya gumpalan-gumpalan darah kita jangan sampai terjadi ada gumpalan. Ya, sebaiknya sebelum latihan atau sesudah latihan minum. Sebelum juga nggak apa-apa. Ya, Oh, jadi sesudah boleh juga bisa. Nggak bebas. apa-apa. Ya. Oh, Nah, yang makasih. penting airnya cukup untuk tubuh kita Ya. supaya gumpalan-gumpalan itu bisa larut. Hmm. Ya, makasih. Tapi Cukup. intinya kita yang tadi komunikasi dengan sel-sel kita, ya. Visualisasi cahaya warna merah jambu, karena warna merah jambu itu meregenerasi sel darah, sel dari di otak kita. Oke. Terus sel-sel yang rusak, bayangkan ada infak di sana menjadi terurai, ya, terbuka kembali, dan dia kembali normal. Ya, kalau kita susah visualisasi, kita ucapkan saja, ucapkan dengan hati yang menyatu sekali. Ya, benar-benar antara ucapan, pikiran, dan suara kita bersatu sampai kita merasakan suara itu menggema gitu. Itu punya kekuatan yang luar biasa. Kita bisa merasakan getaran energi yang begitu besar seperti nyetrum ya, bayangkan dan rasakan kembali seru gremet-gremetnya. Itu akan memperbaiki sel-sel kita. Ya, Ya, terima kasih, Shinsei. sama-sama. Ya, kita tahu bahwa energi di alam semesta ini yang memelihara kita. Kita adalah makhluk alam semesta. Jadi kita adalah bagian di dalam alam semesta. Alam semesta ini akan memelihara kita. Jadi kenapa di dalam ajaran Hindu dan Buddha mengatakan ada kata Om gitu ya. Nah, ini diteliti. Ternyata atom di alam semesta bergetar itu mengeluarkan suara Om. Ya, jadi kalau kita duduk tenang, kemudian kita ucapkan Om atau kita bukakan musik Om juga nggak apa-apa. Ya, kita itu sebenarnya mensinkronize dengan alam semesta. Sehingga seperti baterai HP dicas melalui atau dihubungkan dengan komputer, dia mensinkronisasi dulu sehingga terjadi aliran dan itu akan membantu. Dan kita lama-lama kita peka terhadap energi ini, kita bisa merasakan alirannya. Ya. Begitu selesai rasanya, aduh, seger benar ya badan saya. Seperti fast charge gitu. Di dalam baterai itu dicas dengan cara cepat. Ya. Lagi lesu, duduk sebentar, rasakan getaran itu di badan kita semua, menyatu dengan alam. Ya. Kita langsung bisa merasakan seger badan kita. Oke, Malam, ada lagi? malam sini saya mau nanya, Ya, Mas kita Anton. kalau lidah nempel ke atas langit-langit yang dekat gusi atau tengahnya? Tengahnya, antara yang lembek dan yang keras. Tengahnya ya, bukan dekat gusi ya. Iya. Ya. Oke, kalau Usahakan gitu. lidah itu agak ditekuk, nempel itu. Kalau ujungnya saja sebenarnya itu berupa titik, tapi kalau bisa sampai melengkung begini, itu lebih lebar. Jadi alirannya lebih gede. Ibarat kalau kabel listrik, ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran besar. Seperti itu. Jadi lidahnya ditekuk juga dok ya? Iya, kalau bisa ditekuk. Kalau nggak bisa ya ujungnya aja minimal menempel.
Oke, terima kasih Karena itu Sensei. aliran energi kalau besar sekali arusnya jadi bisa bersirkulasi lebih kuat. Dan getaran itu terasa sekali yang mengalir di seluruh tubuh kita. Oke, makasih Sensei. Ini namanya disebut olahraga sel yang tadi saya sebutkan, bahwa Senming Secai Si Pao Te Yin Tung, bahwa kehidupan ini tergantung olahraga sel. Jadi sel kita yang bergetar, sehingga energi itu bisa kita rasakan semua. Nah, ini yang praktisi-praktisi zaman dulu, semua tabib, semua rata-rata menguasai teknik untuk mengolah energi. Karena kita berhubungan dengan manusia, manusia adalah mesin energi. Gitu. Ya. Jadi kalau energinya lemah, otomatis kita ketarik. Ya, kalau kita nggak latihan, habis badan kita, tersedot. Ya, terima kasih Sensei. Iya, sama-sama. Selamat malam, Pak Ilman. Mau Ya, tanya, Mas Pak Pur. Ya, mau tanya Pak Ilman. Posisi tangan kita ke belakang mengarah ke Mingmen. Nah, yang sebelah kiri atau sebelah kanan ya, yang kanan mendekat dan kiri menjauh itu tiba-tiba dia bergerak deg-deg begitu. Itu apakah tanda kalau energi itu penuh? Itu kan energi kan seperti analogi magnet itu. Jadi tandanya kalau energi penuh itu apa tangan itu bergerak begitu. Terima kasih Pak Ilman. Sebenarnya bukan bicara penuh atau tidak. Ya. Satu dekat, satu jauh itu adalah bermanfaat untuk supaya circulation. Kalau dia merasa itu, dia akan mengalir terasa. Kita justru jangan sampai berhenti. Gitu. Kita bisa merasakan bola energi, tapi bola energi ini terasa ngalir. Gitu. Jadi dia memperbaiki sistem energi kita supaya seimbang. Dan di sinilah terjadi yang disebut keseimbangan yin dan yang kalau di dalam Chinese medicine. Berarti seluruh sel kita itu bekerja antara energi yang masuk ke dalam sel dan yang dipancarkan itu selalu terjadi sirkulasi, keluar masuk, seperti itu. Sorry, maaf. Tadi bukannya penuh, Pak. Sorry, maaf. Misalkan pinggang saya sakit ya, itu tiba-tiba sakitnya hilang dan sebelum sakit hilang itu tangan itu kayak bergerak, kayak bendal, kayak seperti Bisa itu terbuka, jadi terbuka. Ya, oh, begitu. bisa aja terbuka. Jadi bisa merasakan terjadi perubahan di situ. Tetapi kalau ditempelkan langsung nggak apa-apa ya ke kulit begitu, ke tempel kulit begitu. Kalau Tangan dia satu. jalan Guruko, dia memberikan kasih ruang, kasih jarak. Ya. Oh, kasih jarak. Seperti busi, kalau kita lihat busi dikasih jarak sehingga terjadi aliran di situ. Ada satu ruangan kosong sehingga terjadi satu simulasi energi. Ya, kita bisa rasakan di ujung jari kita. Kita buka selebar misalnya 2 cm. Kita bisa merasakan energi ini ada di sini. Seperti aliran ya. Kita bisa merasakan. Iya. Itu kalau dilihat kan seperti apa ya, kayak garis atau kayak semacam ekornya meteor seperti itu ya, yang energi itu Pak. Bisa aja, bisa. Kalau bagi begitu. seorang yang praktisi bisa melihat, ya kadang-kadang mengeluarkan warna sinar, ya menyatu seolah-olah seperti circulation jadi berbentuk circle ya, atau setengah lingkaran ya, jadi terjadi seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Itu aja Pak. Jadi beberapa waktu yang lalu saya latihan di Shijiazhuang juga gitu. Saya melebarkan kedua telapak tangan seperti itu burung ya, terbang gitu. Ini dalam waktu yang lama. Karena di Shijiazhuang kalau kita latihan itu nggak ada bilang cuma 5 menit. Ya. Kadang kalau gurunya ini 1 jam, ya, kadang 2 jam, ya kita baru pindah. Nah, disitulah kita harus bisa mengatur pikiran kita, konsentrasi kita masuk ke dalam ketenangan. Nah, disitu bisa melihat cahaya. Ya, telapak ujung jari kita keluar sinar menuju langit, menyatu dengan yang sebelah kiri dan kanan. Nah, saat itu tangan kita seperti enteng sekali, ringan Iya. kembali. Ya. Apakah itu tidak terlepas dari visualisasi ya Pak ya?
Enggak, itu memang muncul karena kita penuh konsentrasi. Oh begitu. Ya, kita menyatu ya, dengan tubuh kita, pikiran kita, hati kita, batin kita menyatu. Baru bisa muncul itu. Oke, terima kasih Pak. Begitu aja. Ya, jadi latihan ini boleh sebentar, boleh lama. Jadi kalau sebentar bagi yang praktisi sibuk, cukup sebentar saja, lalu simpan di tantian kita, boleh ucapkan Qing Su Dan, Su Tong De Dao, Neng Liang Fang Jia, Gong Zhuan Chang Tong, San San Jiu Liu Bai Yao Wu, Hao,很好, 非常好. Ini akan langsung terjadi perubahan di badan kita. Ya, believe it or not, boleh buktikan lidah sebelum latihan dan sesudah latihan di foto. Ya, jadi Bapak Ibu sebelum latihan boleh foto dan sesudah latihan lihat foto lidahnya. Akan jauh lebih bersih. Ya. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita akhiri untuk minggu ini, tak terasa waktu cepat sekali ya. Baru hari Kamis, rasanya minggu lalu ini udah ketemu lagi Kamis. Gitu. Waktu kita sangat singkat kalau kita pikir-pikir ini. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri untuk malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan untuk kita semua. Terima Sampai kasih. ketemu minggu depan. Ya. Terima kasih Ya, Sinsa. terima Sampai kasih. ketemu. Terima kasih, Sinse. Ya, terima kasih. Terima kasih, Rasul Mentofo. Amitofo, ya Ibu Nelly. Apa kabar Ibu Nelly? Baik-baik. Lama Jadi ketemu. saya waktu begini ya, saya Iya. merasakan seperti membentuk satu kotak yang padat gitu. Iya, nggak apa-apa Ibu Pet. Itu adalah satu fenomena muncul loh. Gitu. Dia berwarna hijau, hijau pekat gitu. Oh, Kadang hijau. warna biru. Hijau itu membersihkan ya. Hijau membersihkan. Itu hijau, nanti dia berganti biru, tapi seperti padat gitu, membentuk seperti gitu. Kayak seperti kayu, segi empat gitu. Waktu pas yang tangannya begini, saya merasakan satu tarikan yang masuk ke dalam tangan saya energinya. Bagus, bagus, udah peka. Ya, makin kuat berarti. Dua-duanya. Kita bisa bantu orang banyak kita nanti. Gitu, Bu. Ya. Dua-duanya merasa ketarik berat sekali. Saya sampai tahan terus. Ya. Itu Ya, makin cuman kuat. itu sih. Nggak apa-apa, disadari aja, disadari prosesnya, kembali ke napas, ya dengerin musik Sansin Cili Payau. Iya sih. Oke, kita akhiri ya malam hari ini. Terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih. minggu depan. Ya, Terima kasih, Rasul Mentofo. yuk sama-sama.